Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengolahan data penelitian pendidikan dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Fitri, sebagai moderator. Yang kedua ada Radia Silma Afifah sebagai pemateri 1. Yang ketiga ada Diansi Utami sebagai pemateri 2. Yang keempat ada Lisanul Iyafatri sebagai pemateri 3. Dan yang kelima ada Linda Sartika sebagai pemateri 4. Langsung saja kepada pemateri 1 saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu ada 3 pokok penting dalam penelitian kuantitatif yang akan memudahkan kita dalam melakukan olah data dengan SPSS. Nah, yang pertama yaitu ada memahami dasar ilmu statistik dan landasan penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, hasil dari penelitian menjadi sebuah pembuktian hipotesis untuk bisa memiliki hipotesis yang mampu dibuktikan, atau mahasiswa harus mampu menguasai teori yang digunakan dengan tujuan atau untuk capaian penelitian yang diinginkan sebagai beberapa komponen utama pembentuk hipotesis. Dari landasan hipotesis yang jelas ini, pada akhirnya mahasiswa akan mampu memahami dan menganalisis apakah hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis atau capaian yang kita inginkan. Nah, yang kedua yaitu ada memahami teknik sampling. Dalam penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data yang paling populer yaitu survei, memahami teknik sampling ini sangat penting untuk dimiliki. Tidak seperti cakupan sensus yang luas dan menyeluruh. Dengan teknik survei, peneliti harus mampu membuat karakteristik dan komposisi yang pas untuk menentukan wakil atau objek penelitian yang profesional dari jumlah seluruh populasi dan sesuai dengan kebutuhan penelitian atau hipotesis penelitian. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga, memahami jenis data. Nah, seluruh data dalam SPSS akan dikonversikan atau diolah dalam bentuk angka, sehingga memahami jenis data menjadi rumus dasar yang mutlak dimiliki peneliti. Dalam memahami jenis data ordinal dan nominal atau data interval dan rasio adalah hal penting dalam mengolah dan menganalisis data. Peneliti harus mampu untuk mengerti sense dari setiap data yang didapatkan dan bagaimana proses pengolahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu dalam penelitian analisis yang digunakan ada 3 macam, yaitu uji instrumen, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Uji instrumen agar dapat memenuhi ketepatan dan kebenaran harus melalui 2 persyaratan, yaitu kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu uji validitas adalah untuk memudahkan perhitungan penelitian menggunakan SPSS. For window, berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung uji validitas dengan SPSS 16.0 for window 20. Langkah pertama yaitu aktifkan program SPSS 16.0 for window. Yang kedua, buat data pada variabel view. Yang ketiga, masukkan data pada data view. Yang keempat, klik analysis correlate bivariate, akan muncul kotak bivariate correlation. Masukkan skor jawaban dan skor total ke variables pada correlation coefficients. Klik version pada test of significance. Klik to tailored untuk pengisian statistik. Klik option, akan muncul kotak statistik. Klik mean dan standard deviation. Klik exclude case per which. Klik continue. Klik OK. Selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen. Untuk memudahkan perhitungan peneliti,
menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Berikut menggunakan langkah-langkah untuk menghitung uji reliabilitas dengan SPSS 16.0 for Windows 23. Langkah pertama, aktifkan program SPSS 16.0 for Windows. Kedua, buat data pada variable view. Dan yang ketiga, masukkan data pada data view. Dan yang keempat, klik analis scale reliabilitas. Masukkan semua skor jawaban ke item pada model pilih alpha. Klik statistik, descriptive for klik, scale, klik continue, dan klik OK. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri yang ketiga. Terima kasih kepada pemateri 2. Kita masuk yang kedua, yaitu uji prasyarat. Uji yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis adalah uji homogenitas dan normalitas. Yang pertama yaitu uji homogenitas. Untuk mempermudah peneliti menggunakan program SPSS 16 for Windows, berikut langkah-langkah dalam menghitung uji hipotesis dengan SPSS 16 for Windows. Langkah pertama yaitu aktifkan program SPSS 16 for Windows. Langkah kedua, buat data pada variable view. Langkah ketiga, masukkan data pada data view. Langkah keempat, klik analyze. Selanjutnya compare means, one way ANOVA, klik nilai dan pindahkan atau masukkan pada dependent list, serta klik kelas dan pindahkan atau masukkan pada faktor. Selanjutnya klik option dan pilih homogeneity of variant test. Selanjutnya continue dan klik OK. Langkah kelima, kriteria pengujian SPSS 16 for Windows. Yang pertama, nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data mempunyai varian yang tidak homogen. Yang kedua, nilai signifikansi besar sama dari 0,05, maka data mempunyai varian yang homogen. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Terima kasih kepada listener University yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya itu uji normalitas. Untuk mempermudah, peneliti menggunakan program SPSS 16.0 for Windows dengan Kolmogorov-Smirnov. Berikut langkah-langkah dalam menghitung uji normalitas SPSS 16.0 for Windows 28. Langkah yang pertama, aktifkan program SPSS 16.0. Langkah kedua, buat data pada variable view. Langkah 3, masukkan data pada data view. Langkah keempat, klik analis dan selanjutnya klik non parametric test. Selanjutnya satu sampel KS. Selanjutnya klik variabel kelas dan nilai pindahkan atau masukkan pada test variable list. Selanjutnya klik OK. Langkah kelima, kriteria pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, nilai signifikan kecil 0,5, maka data mempunyai varian tidak normal. Nilai signifikan besar dari 0,5, maka data mempunyai varian yang normal. Uji yang selanjutnya itu uji hipotesis. Untuk mempermudah peneliti menggunakan program SPSS 16.0 for Windows, berikut langkah-langkah dalam menghitung uji hipotesis SPSS 16.0 for Windows 31. Langkah yang pertama, aktifkan program SPSS 16.0. Langkah kedua, buat data pada variable view. Langkah 3, masukkan data pada data view. Langkah keempat, klik analis comparaments. Selanjutnya independent sample test, nilai ke test variable, kelas ke grup, define grup 1, grup 2, continue, dan selanjutnya OK. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada moderator, sekian, terima kasih.